Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang ataupun selamat malam bagi teman-teman yang menontonnya pada waktu tersebut. Kembali lagi dengan saya John Hasiagian, yaitu pada pada video kali ini di sini kita akan masuk dengan materi algoritma sorting. Langsung saja kita mulai, yaitu untuk bahwa pembahasan kita pada materi ini yaitu pengertian algoritma sorting, kedua tujuan algoritma sorting, yang ketiga macam-macam algoritma sorting, yang keempat cara kerja algoritma sorting, dan yang kelima atau yang terakhir itu eksekusi algoritma sorting. Yang pertama itu pengertian dan tujuan. Sorting itu adalah sebuah algoritma yang dimana algoritma tersebut mengurutkan data yang tersedia secara acak. Sorting dilakukan bertujuan untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan suatu aturan dan meletakkan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci dalam tiap elemen. Dan yang kedua itu macam-macam algoritma sorting. Yang pertama itu insertion sort atau metode penyisipan. Dalam proses pengurutan dan metode penyisipan ini, data dicek satu persatu mulai dari yang kedua sampai yang terakhir. Apabila ditemukan data yang lebih kecil daripada data sebelumnya, maka data tersebut disisipkan pada posisi yang sesuai. Yang kedua yaitu selection sort atau metode seleksi. Proses pengurutan dengan metode seleksi yaitu langkah pertama yang dicari data terkecil dari data pertama sampai data terakhir. Kemudian data terkecil ditukar dengan data pertama. Dengan demikian data pertama sekarang mempunyai nilai paling kecil dibanding data yang data yang terakhir. Langkah kedua, data terkecil kita cari mulai dari data kedua sampai terakhir. Data terakhir yang kita peroleh yaitu ditukar dengan data kedua dan demikian seterusnya sampai semua data elemen dalam keadaan terurut. Yang ketiga, bubble sort atau metode gelembung. Dalam metode gelembung ini sering juga disebut dengan metode penukaran atau exchange sort, yaitu metode yang mengurutkan data dengan cara membandingkan masing-masing elemen, kemudian melakukan penukaran bila perlu. Proses pengurutan metode gelembung ini menggunakan dua kalang, yaitu kalang pertama melakukan pengulangan dari elemen kedua sampai dengan elemen ke n satu, misalnya variabel i. Sedangkan kalang kedua melakukan pengulangan penurun dari elemen ke n sampai elemen ke i, misalnya variabel j. Pada setiap pengulangan, elemen j ini dibandingkan dengan elemen j1. Apabila data ke j1 lebih besar daripada data ke j, dilakukan penukaran. Dan berikutnya yang keempat, yaitu seal sort atau metode seal. Metode ini mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data lain yang memiliki jarak tertentu. Kemudian dilakukan penukaran bila diperlukan. Proses pengurutan dengan metode seal, yaitu pertama-tama adalah menentukan jarak mula-mula dari data yang akan dibandingkan, yaitu n per 2 data pertama dibandingkan dengan data dengan jarak n per 2. Apabila data pertama lebih besar daripada data ke n per 2 disebut, maka kedua data tersebut ditukar. Kemudian data kedua dibandingkan dengan jarak yang sama, yaitu n per 2. Demikian seterusnya sampai seluruh data dibandingkan sehingga semua data ke J selalu lebih kecil daripada data ke J tambah n per 2. Yang kelima yaitu quick sort atau metode quick. Metode ini menukarkan dua elemen dengan jarak yang cukup besar. Proses penukaran dengan metode quick yaitu seperti berikut. Mula-mula dipilih data tertentu yang disebut pivot atau misalnya X. Pivot dipilih untuk mengatur data yang di sebelah kiri agar lebih kecil daripada pivot dan data di sebelah kanan agar lebih besar daripada pivot. Pivot ini letakkan pada posisi ke J, sedemikian sehingga data antara 1 sampai dengan J1 lebih kecil daripada X. Sedangkan data yang pada posisi ke J plus 1 sampai N lebih besar daripada X. Caranya dengan menukarkan data di antara posisi 1 sampai dengan J1 yang lebih besar daripada X dengan data di antara posisi J plus 1 sampai dengan N yang lebih kecil daripada X. Yang keenam yaitu merge sort atau metode penggabungan.
Dalam metode penggabungan biasanya digunakan pada pengurutan berkas. Mula-mula diberikan dua kumpulan data yang sudah dalam keadaan urut. Kedua kumpulan data tersebut harus dijadikan dengan satu tabel, sehingga dalam keadaan terurut. Misalnya pengumpulan data pertama yaitu atau T1 adalah 3, 11, 12, 23, 31. Sedangkan kumpulan data kedua atau T2 adalah 15, 17, 20, 35, 35. Proses penggabungannya yaitu mula-mula diambil data pertama dari T1 yaitu 3 dan data pertama dari T2 yaitu 9. Data ini dibandingkan, kemudian yang lebih kecil diletakkan sebagai data pertama dan hasil pengurutan. Misalnya T3. Jadi T3 ini akan memiliki satu data yaitu 3. Data yang lebih besar yaitu 9 kemudian dibandingkan dengan data kedua dari T1 yaitu 11. Ternyata 9 lebih kecil daripada 11, sehingga 9 diletakkan sebagai data kedua dari T3. Demikian seterusnya. Contoh program algoritma sorting ini dan menggunakan bahasa C yaitu dan menggunakan aplikasi Visual Studio Code yaitu seperti berikut. Yang pertama kita mengerti prosedur insert sort dalam kurung tutup kurung, kemudian klik Bayesian in i j x sebagai variabelnya, dan untuk perulangannya itu fungsi for i sama dengan 1, i kurang kurang dari maksimal atau kurang maksimal, dan i plus plus. Kemudian ketik begin, masukkan x sama dengan data atau i, j sama dengan i kurang 1. Dan ketika kita fungsi while x kurang lebih dari data atau j, begin data tutup kurang tutup tutup buka kurung j tambah 1 tutup kurung sama dengan data atau j min min n, kemudian n data buka kurung j plus 1 tutup kurung sama dengan x, dan ketik lagi n titik koma n,